Kasih sayang yang paling tinggi dan paling luas datang dari Yang Maha Esa. Rahmatnya mencakup segalanya, dari alam dunia sampai alam ruh, dari yang terlihat hingga yang tersembunyi. Di mana ada cahaya darinya, di situ ada rahmat yang menyebar, meliputi seluruh makhluknya. Bahkan para malaikat dalam Al-Quran memohonkan ampunan dan kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Sadaqallahul Azim. Nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, banyak menggambarkan kasih sayang dan pengampunannya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis qudsi, Inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sifat kasih sayang Allah lebih diutamakan dibandingkan kemurkaannya. Allah lebih memilih untuk mengampuni hamba-hambanya daripada menghukum mereka, karena Dia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, dan ampunannya selalu terbuka bagi siapa saja yang memohon dengan penuh keikhlasan. Hal ini pula yang tercermin dalam doa yang sering dipanjatkan oleh seorang hamba. Wa qul rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah dan sayangilah, Engkau sebaik-baiknya penyayang. Doa ini menjadi bukti pengakuan akan kelemahan diri serta harapan besar kepada rahmat Allah yang mendahului murkanya. Hamba memohon ampunan dan kasih sayangnya karena meyakini bahwa hanya Allah lah sebaik-baik pemberi rahmat dan belas kasih. Sebagai bentuk cinta, kelembutan, kebaikan, dan simpati yang kita lihat di bumi, itu semua adalah bagian dari rahmat Allah yang ditanam di hati makhluknya. Siapa yang paling lembut hatinya, dialah yang paling mampu menyebarkan cinta dan merawat mereka yang lemah. Sebaliknya, orang yang hatinya keras, yang sulit tersentuh kasih sayang atau menolak nasihat, Rasulullah berkata, mereka termasuk golongan yang paling jauh dari Allah. Orang yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Inna ab'adan nas minallahi ta'ala al-qasi al-qalb. Hadis akhrajahu Tirmidzi. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa mata yang kering dari tangis dan hati yang tertutup dari empati adalah tanda kesengsaraan. Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai bentuk kasih sayang yang nyata untuk umat manusia. Tugas beliau bukan cuma membawa syariat, tapi juga menyembuhkan luka, memeluk yang bersedih, dan mengajak dengan kelembutan. Nabi datang seperti ibu yang penuh cinta untuk anaknya, merangkul, mendidik, dan meluruskan. Rasulullah SAW penuh dengan ilmu, toleransi, empati, dan kemurahan hati. Akhlaknya luas, dadanya lapang, dan tangannya ringan memberi. Beliau benar-benar pantas disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bahkan di saat tersulit seperti perang Uhud, ketika beliau terluka, giginya patah dan pipinya berdarah, Rasulullah tetap tidak menyimpan dendam. Justru beliau berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Itulah puncak kasih sayang seorang nabi, bukan benci, bukan balas dendam, tapi cinta dan pengertian.